Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indifference curve atau kurva indifferent dan budget line atau anggaran atau garis anggaran. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safat Iman Alfasius Filipus dengan NIM 220102625, Prodi S1 Manajemen, dan matkul Ekonomi Manajerial. Indifference curve atau kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi dari konsumsi dua jenis barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke kurva indifferent. Di sini ada contohnya. Misalkan utilitas atau kepuasan dari seorang konsumen dalam mengkonsumsi dua jenis barang, yaitu bakso dan sate. Di sini ada makan bakso dan di bawah sini ada makan sate. Dapat digambarkan dalam kurva indifferent berikut. Seperti yang ada di gambar, eh, harus dipahami bahwa berbagai kombinasi konsumsi dari dua jenis barang tersebut akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kurva indifferent digambar dengan garis warna biru. Kita akan membuat izin bahwa dalam sebulan kita akan mengkonsumsi bakso dan sate. Konsumen punya pilihan untuk membuat keputusan berapa banyak sate dan bakso yang akan dikonsumsi. Pilihannya bisa saja mengkonsumsi lebih banyak sate dibandingkan bakso atau sebaliknya, justru lebih banyak bakso yang dikonsumsi dibandingkan sate. Pilihan yang banyak tersebut akan dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama, maka kombinasi pilihan yang dibuat dalam bentuk kurva indifference. Pada contoh kurva indifferent yang ada di gambar, dapat kita lihat kombinasi pilihan yang dibuat yaitu misalnya mengkonsumsi 5 sate dan 20 bakso dalam sebulan. Bisa juga kita memilih 10 sate dan 10 bakso per bulan. Bahkan bisa pula mengkonsumsi 20 sate dan 5 bakso. Jadi ada banyak pilihan yang bisa dikombinasi. Pilihan ini bebas sepanjang garis kurva indifferent agar dapat memberikan kepuasan yang sama. Kurva indifferent memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu semakin jauh kurva indifferent dari titik asal atau titik nol, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dimiliki konsumen. Kurva indifferent bersifat miring ke bawah atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke arah titik asal. Dan asumsi terakhir yaitu kurva indifferent tidak saling berpotongan. Untuk dapat memahami asumsi ketiga tersebut dapat dilihat pada kurva indifferent berikut. Pada ketiga kurva indifferent atau IC di gambar ini menampilkan asumsi-asumsi yang berlaku. Asumsi pertama bahwa semakin jauh dari titik asal maka tingkat kepuasan semakin tinggi. Dari IC1, IC2, IC3, maka yang memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi yaitu pada kombinasi konsumsi pada IC3. Sedangkan kurva indifferent dengan kombinasi konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan paling rendah yaitu pada IC1. Dan kurva indifferent dibuat dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke arah titik asal. Dan kurva indifferent ketiga di atas tidak saling berpotongan satu sama lain antara IC1, IC2, dan IC3. Selanjutnya sini penjelasan budget line. Budget line atau garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Oke, untuk dapat lebih memahami terkait garis anggaran atau budget line, kita dapat memperhatikan kurva atau garis anggaran yang sudah tertera pada gambar berikut ini. Garis anggaran ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Sepanjang garis anggaran tersebut menunjukkan biaya yang sama, sehingga konsumen dapat memilih kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi. Kombinasi barang yang dikonsumsi bisa saja X1 dan Y1, X2 dan Y2, atau X3 dan Y3. Pilihan kombinasi oleh konsumen tersebut akan memberikan biaya yang sama besar. Selanjutnya di sini ada grafik perubahan budget line atau perubahan garis anggaran. Perubahan pada garis anggaran dapat dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan perubahan pendapatan. Perubahan pada harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli seseorang, seperti dijelaskan pada teori permintaan, bahwa harga barang naik akan membuat seseorang membeli lebih sedikit, sedangkan pendapatan naik akan membuat konsumsi lebih banyak. Oke, yang pertama kita akan melihat pada perubahan garis anggaran akibat adanya perubahan harga barang. Kita dapat perhatikan kurva yang sudah tertera di sini. Pada grafik di atas dapat lihat adanya garis anggaran 1 atau BL1, garis anggaran 2, dan garis anggaran 3 atau BL3. Pada kurva di atas dijelaskan bahwa harga barang X berubah, sedangkan harga barang Y tidak berubah. Anggap saja kurva budget line awalnya yaitu pada BL1. Ketika terjadi penurunan harga barang X, maka grafis anggaran akan menjadi BL3. Garis anggarannya dapat berubah dari BL1 ke BL3 karena harga barang X yang harganya lebih murah menyebabkan daya beli
seseorang atas barang X menjadi lebih besar. Harga barang lebih murah menyebabkan seseorang dapat membeli lebih banyak. Di sini kita bisa berasumsi bahwa pendapatan seseorang tersebut secara nominal tidak berubah. Selanjutnya yang kedua di sini ada perubahan budget line. Terjadi perubahan pendapatan sehingga garis anggaran berubah. Perubahan garis anggaran akibat perubahan pendapatan dapat digambarkan dalam kurva yang saya berikan pada berikut ini. Misalnya kita menganggap garis anggaran awal kita pada BL1. Bila seseorang mendapatkan promosi jabatan sehingga pendapatannya meningkat, maka budget line-nya akan dipindahkan ke BL3. Karena pada budget line 3 menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan posisi garis anggaran pada BL3 menjadikan seseorang dapat memilih kombinasi konsumsi barang X dan Y yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena dengan pendapatan yang lebih banyak, seseorang dapat membeli barang lebih banyak, dengan asumsi bahwa harga barang tidak berubah. Begitu pula sebaliknya, bila seseorang mengalami penurunan pendapatan, sehingga pendapatannya menurun, maka garis anggaran yang semula berada pada budget line 1 akan dipindahkan ke budget line 2 dengan pendapatan yang lebih rendah, menjadikan garis anggaran yang menjadi batasan dalam belanjanya menjadi lebih kecil. Dengan demikian, jumlah barang X dan Y akan dikonsumsi menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Dari pemahaman kedua materi tersebut, kita ingin mengelaborasi atau menghubungkan keduanya lebih jauh bagaimana kondisi mencapai keseimbangan konsumen. Perilaku konsumsi akan mengarah pada dua hal, yaitu memaksimalkan kepuasan dan meminimalkan biaya. Karena tingkat kepuasan digambarkan dari kurva indiferen, maka untuk mencapai kepuasan maksimal, perilaku konsumen akan mencari kurva indiferen yang paling tinggi. Sedangkan minimalisasi biaya dilakukan dengan mencari biaya yang paling rendah pada garis anggaran untuk mencapai kepuasan yang paling tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada grafik keseimbangan konsumen. Mari kita memaksimumkan kepuasan dan meminimalkan biaya. Gambar kurva keseimbangan konsumen yang saya berikan di sini, coba buat untuk menggambarkan sekaligus kondisi maksimalisasi kepuasan dan meminimalisasi biaya. Dari gambar kurva keseimbangan konsumen tercapai pada kondisi IC2 dan BL2. Berikut ini akan kita jabarkan bagaimana cerita dari IC2 dan BL2 dapat menjadi kondisi keseimbangan konsumen. Yang pertama itu memaksimalkan kepuasan. Dari berbagai kombinasi yang ada, kurva indiferen mencoba menggambarkan kombinasi kedua barang tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Hal itulah yang digambarkan kurva indiferen atau garis IC pada gambar kurva di atas. Kita memiliki tiga garis kurva indiferen. Yang pertama itu ada IC1, 2, dan 3. Dari kurva indiferen ketiga tersebut, berapakah yang memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi? Bisa kita lihat di grafik yang sudah saya berikan. Semakin ke kanan, berarti tingkat kepuasan yang digambarkan dengan kurva indiferen yang semakin tinggi. Oleh karena itu, IC1 memberikan tingkat kepuasan yang lebih rendah, dan IC3 memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi. Maka, apabila seseorang ingin memaksimalkan kepuasan, maka dia akan mengkonsumsi pada tingkat indifferent curve atau IC yang paling tinggi. Yang kedua, yaitu minimalisasi biaya. Karena adanya kendala biaya, tidak semua barang dapat dibeli. Oleh karena itu, konsumen akan memilih biaya paling minimum untuk mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Kita ambil contoh, konsumen ingin mencapai tingkat kepuasan pada kurva IC2. Kurva IC2 memiliki bentuk yang melengkung atau cekung ke titik asal. Titik E menjadi titik dengan biaya paling minimum, karena pada kurva IC2 dengan biaya paling minimum yang dicapai pada titik itu. Bila konsumen memilih kombinasi yang lain dari IC2, memang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.